Tawasul itu adalah suatu ritual khusus yang merupakan hal yang lumrah dan sering dilakukan oleh para spiritualis ilmu hikmah. Karena memang ritual tawasul ini dapat mendatangkan hajat ataupun keperluan kebutuhan apapun yang diinginkan. Misalnya seperti jodoh, rezeki, kesuksesan hidup, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita bahas tentang ritual tawasul ini secara lengkap dan jelas. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21. Investigasi supranatural tanpa batas. Ritual tawasul ini sebenarnya berasal dari para nabi-nabi terdahulu, kemudian turun-temurun sampai kepada para alim ulama, dan hingga saat ini masih diamalkan oleh banyak orang, terutama para spiritualis ahli ilmu hikmah. Allah sebenarnya itu telah menjelaskan perihal tawasul ini di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. He wong-wong kang padha iman, padha takwa sira ing Allah kelawan nglakoni perintah-perintahe Allah lan ngedohi larangan-larangane. Lan padha luru sira wasilah utawa laku kang marekaken marang Allah. Maksudnya itu adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan, pada Allah itu untuk mencari perantara, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perantara inilah yang diistilahkan oleh kebanyakan orang itu dengan sebutan tawasulan. Jadi, secara mudahnya pemirsa, tawasul ini artinya adalah perantara ataupun sebab. Segala amal di dunia ini secara umum itu pasti butuh perantara. Sebagai contohnya, ingin menjadi pintar itu tentu harus melalui perantara belajar dan berlatih. Ingin sembuh dari sakit itu harus melalui perantara berobat kepada ahlinya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan amal ibadah. Kalau ingin masuk surga itu tentu saja harus melalui perantara perbuatan-perbuatan baik. Kemudian ingin memahami Al-Quran ataupun hadis itu dengan baik ya, tentu dengan perantara ilmu tata bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa yang membuat berhasil itu bukanlah perantara tersebut, namun adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantara tersebut hanyalah sebuah ikhtiar kita sebagai manusia. Dalam lingkup dunia supranatural itu terkhusus dunia ilmu hikmah, maka ritual tawasul ini pasti selalu dilaksanakan. Tujuan pelaksanaan tawasul ini adalah untuk menyambungkan tali rohani kepada para guru-guru terdahulu. Dengan melakukan tawasul, maka kekuatan energi ilmu hikmah seseorang itu akan bertambah besar karena mendapat berkah dari guru-guru yang ditawasuli. Ritual tawasul ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tawasul dengan amal kebaikan. Maksudnya, ketika kita melakukan amal kebaikan, maka dengan amal tersebut dapat dijadikan perantara permohonan kepada Allah. Sebagai contoh, itu ada sebuah cerita tentang 3 pemuda pada zaman sebelum Islam yang terjebak di dalam sebuah gua di lereng gunung. Pada suatu waktu, ketika hujan turun dengan deras, ada 3 orang yang berteduh di suatu gua di lereng sebuah gunung. Lalu tiba-tiba itu tanpa diduga ada sebongkah batu besar menutup pintu gua tersebut dan mengurung ketiga laki-laki itu di dalam gua. Mereka tidak cukup tenaga untuk menggeser batu tersebut karena memang batu itu ukurannya sangat besar sekali. Singkat cerita, akhirnya ketiga orang tersebut itu tidak punya cara lain selain melakukan doa. Namun doa mereka tidak langsung berdoa kepada Allah, tetapi mereka itu berdoa dengan perantara amal baik yang telah dilakukannya. Lalu setelah ketiga lelaki tersebut selesai berdoa dengan perantara amal baik masing-masing, maka batu itu akhirnya bergeser dengan sendirinya dan mereka berhasil keluar. Nah, cerita ini dapat pemirsa baca itu pada kitab Sahih Bukhari dan mungkin Sahih Muslim. Kisah ini sangat masyhur sekali. Yang kedua adalah tawasul dengan seseorang. Tawasul dengan seseorang ini bisa dilakukan ketika seseorang tersebut masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Ketika masih hidup itu bisa kita mintai doa, kita mintai perantara secara langsung ke tempat tinggalnya.
Ketika seseorang tersebut sudah meninggal, cara tawasulnya yaitu kita kirimi dengan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun Al-Fatihah, lalu kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah tawasul dengan suatu benda. Artinya yaitu berdoa dengan perantara suatu benda ya, seperti menggunakan azimat ataupun jimat, rajah, wafak, dan lain sebagainya, yang kesemua benda tersebut adalah doa yang telah ditanamkan, telah dibuat permanen oleh pembuat jimat itu. Begitupun dengan benda-benda lainnya seperti keris, batu akik, kujang, dan lain sebagainya, semuanya itu telah disematkan doa itu oleh pembuatnya. Jadi kalau kita memahami secara benar dan lebih mendalam, maka hal tersebut bukanlah suatu kesyirikan ataupun suatu kemusyrikan. Namun kalau dipahami hanya sebatas luarnya saja, itu tentu terlihat seperti kemusyrikan. Analoginya seperti seseorang yang sholat di depan Ka'bah, maka kalau dilihat secara luar saja, maka orang tersebut seakan-akan itu menyembah Ka'bah tersebut. Namun kalau lebih dalam, ternyata bukan menyembah Ka'bah ya. Ka'bah hanya sebatas untuk arah sholat saja. Yang keempat adalah tawasul dengan makhluk gaib. Tawasul inilah yang cukup berbahaya apabila si pelaku itu tidak paham ilmu tauhid dengan benar. Karena makhluk gaib yang ditawasuli itu terkadang malah mengaku-ngaku menjadi Tuhan, penguasa yang harus disembah. Dan kalau kita sampai menyembah dan tunduk dengan makhluk tersebut, maka itulah kemusyrikan yang nyata. Namun kalau ilmu tauhid kita bagus, maka makhluk tersebutlah yang bisa kita kendalikan, bisa kita ajak kerjasama untuk membantu masalah yang sedang kita hadapi. Layaknya ya seperti kita meminta bantuan kepada teman ataupun kepada saudara. Di dalam sebuah kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh beliau Kiai Ali Maksum Yogyakarta dan telah disyarah oleh Kiai Ahmad Subhi Mashadi dari Pekalongan, menjelaskan tentang perihal tawasul ini. Yang pertama adalah tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Tawasul kepada Nabi Muhammad ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, tawasul kepada Nabi Muhammad ketika beliau itu belum diciptakan di dunia. Hal ini zaman dulu dilakukan oleh beliau Nabi Adam alaihissalam ketika bertaubat kepada Allah. Beliau melihat di tiang-tiang arsy itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dengan hak dari kalimat itulah Nabi Adam itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah tawasul kepada Nabi Muhammad ketika beliau hidup di dunia. Kisah ini dialami oleh seorang laki-laki yang pada waktu itu penglihatannya buta, pemirsa. Lalu kemudian datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta pertolongan. Lalu Nabi Muhammad mendoakannya dan akhirnya orang itu sembuh. Yang ketiga adalah tawasul kepada Nabi Muhammad ketika beliau sudah wafat. Tawasul ini dilakukan oleh Bilal bin Haris. Pada masa Khalifah Umar itu terjadi kemarau yang cukup lama, tidak ada hujan sama sekali. Kemudian Bilal bin Haris itu datang ke kuburan Nabi Muhammad dan berdoa di sana meminta turun hujan kepada Allah. Maka pada suatu malam Bilal bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu memberikan kabar bahwa hujan itu akan segera turun. Nah, itu adalah sebentuk tawasul kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua adalah tawasul kepada para wali Allah dan orang-orang soleh. Hal ini dulu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang pada waktu itu terjadi masa-masa kemarau. Lalu sahabat Umar itu bertawasul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dijelaskan tentang wejangan-wejangan perihal ritual tawasul ini. Di antaranya yaitu apabila seseorang mempunyai hajat ataupun keperluan apapun, maka menurut Imam Abul Hasan Asyadili agar bertawasul kepada Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali itu juga berkata bahwa apabila seseorang yang masih hidup bisa dimintai bantuan ataupun bisa dimintai barokah doanya, maka pada waktu sudah wafat juga bisa dijadikan wasilah ataupun perantara untuk memohon doa kepada Allah. Kemudian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat di makam-makam para wali dan orang-orang soleh.
Tujuannya agar membantu kepada orang-orang yang berziarah, bertawasul kepada para wali ataupun orang-orang soleh yang sudah wafat tersebut. Itulah perihal masalah ritual tawasul, pemirsa. Silahkan tidak perlu ragu lagi ya untuk tawasulan kepada para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Karena hal itu telah dilakukan oleh para nabi, para sahabat nabi tempo dulu, dan hasilnya itu cukup mujarab. Anda bisa datang ke makam-makam para wali ataupun para kiai atau orang-orang soleh itu untuk bertawasul. Caranya adalah mudah, yaitu cukup mengirimkan bacaan suratul Fatihah kepada beliau yang sudah wafat. Ataupun bisa ditambah dengan ayat-ayat atau surat-surat dari Al-Quran, semisal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian setelah amalan itu selesai, Anda itu bisa berdoa kepada Allah di makam tersebut, apapun yang Anda minta, apapun yang Anda butuhkan. Tetapi ingat, jangan berdoa kepada orang yang dimakamkan ya, tetapi berdoanya itu kepada Allah. Insya Allah khotam-khotam ataupun korin atau bahkan wali di makam tersebut itu akan ikut mendoakan hajat atau keperluan Anda, sehingga akan cepat ijabah. Di konten selanjutnya insya Allah itu akan saya ulas tentang doa-doa tawasulan ya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu. Saya Patih Munawwar undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.